Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video saya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep time values of money dalam mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Ibu Haji Priyatmi Nurasuti SEMM. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena video ini diperuntukkan untuk memenuhi nilai akhir semester saya pada semester 3. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Aryansa Firdaus dengan NIM 1120 166. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada yang sudah menonton video ini, dan juga kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Haji Priyatmi Nurasuti SEMM. Berterima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi ini. Dan dengan saya menjelaskan materi ini, saya bisa tahu lebih banyak tentang materi tersebut. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja pokok pembahasan yang ada di materi konsep time values of money ini. Konsep time values of money yang pertama itu ada pengertian dari time values of money itu sendiri. Yang kedua itu ada jenis-jenis dari konsep time values of money itu. Ada yang namanya ada future values dan present values. Future values itu nilai yang akan datang, dan present values itu nilai sekarang. Dan ada juga contoh-contoh soal dan rumus-rumusnya. Udah itu saja, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari konsep time values of money itu sendiri. Konsep time values of money adalah nilai uang saat ini atau present values akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau future values, karena adanya perbedaan daya beli yang disebabkan oleh perbedaan waktu atau adanya faktor bunga. Dalam materi konsep time values of money ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada nilai yang akan datang atau future values, dan yang kedua itu ada nilai sekarang atau present values. Yang pertama itu nilai yang akan datang atau future values, merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu atau dihitung dengan suku bunga tertentu. Yang kedua itu ada yang namanya nilai sekarang atau present values. Present values merupakan besarnya jumlah yang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama atau dalam nilai yang akan datang ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe penerimaan bunga sekali dalam setahun dan tipe penerimaan bunga beberapa kali atau lebih dari satu kali dalam setahun. Rumus yang pertama itu penerimaan bunga sekali dalam satu tahun. Rumusnya Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah R dipangkatkan N. Keterangan yang terlebih dahulu nih, Fn itu apa sih? Fn itu merupakan nilai waktu tahun ke N. PO nilai sekarangnya, R bunganya, dan N itu lama tahun atau tahun yang dicarinya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu apabila Amir mempunyai uang sebanyak 10 juta dan disimpan ke bank dengan bunga 20% per tahun,
berapa jumlah uang Amir pada tahun ke-1 dan tahun ke-5. Nah, di sini kita cari dulu yang diketahuinya. Yang pertama, P0 adalah 10 juta, R-nya atau bunganya itu adalah 20% atau 0,20, dan N-nya yang dicarinya adalah tahun pertama dan tahun ke-5. Nah, yang pertama kita menentukan dulu tahun pertama atau tahun ke-1-nya, yaitu tinggal masukkan ke rumusnya Fn, N-nya diganti menjadi 1, PO-nya diganti menjadi 10 juta, dan dikalikan 1 ditambah R-nya 0,20 atau 20% dikalikan N. N-nya itu 1. Jadi, kita tambahkan terlebih dahulu dan pangkatkan yang dalam kurung, yaitu 1,20 dipangkatkan 1 tetap menjadi 1,20. Ya, habis itu dikalikan dengan PO-nya, yaitu 10 juta sama dengan 12 juta. Jadi, jumlah uang Amir pada tahun ke-1 adalah 12 juta. Sedangkan pada tahun ke-5, cara menentukannya sama saja seperti menentukan tahun pertama, cuman beda di N-nya saja. Nih, masukkan ke rumusnya Fn, N-nya diganti menjadi 5, PO-nya tetap 10 juta, dikalikan 1 ditambah R-nya itu 0,20 atau 20%, dipangkatkan 5, yaitu 5 itu N-nya. Setelah itu, yang di dalam kurung dijumlahkan menjadi 1,20 dipangkatkan 5, dipangkatkan 5 menjadi 2,49. Setelah itu, setelah yang dikurungnya dijumlahkan dan dipangkatkan, lalu dikalikan dengan 10 juta, 10 juta atau PO-nya, dan menjadi 24.900.000. Jadi, jumlah uang Amir pada tahun ke-5 adalah 24.900.000. Nah, yang kedua ini itu untuk penerimaan bunga lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Rumusnya itu Fn sama dengan PO dikali 1 ditambah R dibagi M dipangkatkan M dikali N. Untuk keterangannya, Fn itu masih sama seperti yang tadi yang pertama, yaitu nilai waktu pada tahun ke N. Terus PO-nya itu nilai sekarang, R atau I-nya itu bunga, M itu banyaknya pembayaran bunga dalam 1 tahun, dan N itu lama tahun atau tahun yang dicarinya. Nah, langsung masuk ke soal ya. Nah, soal ini bisa dibaca di sebelah itu, apabila Sari mempunyai uang sebesar 50 juta disimpan selama 1 tahun dengan suku bunga 20%, pembayaran bunga 4 kali setahun, maka uang tersebut selama setahun lagi menjadi berapa? Nah, pakai rumus yang tadi, berarti di sini PO-nya adalah 50 juta, R-nya adalah 20% atau 0,20, M-nya itu 4 kali dalam setahun, dan N-nya itu 1 tahun, karena dicarinya hanya pada tahun depan, berarti jangkanya hanya 1 tahun. Terus, cara menghitungnya bagaimana? Tinggal masukkan saja ke rumus, Fn-nya diganti 1 tahun, sama dengan PO-nya diganti 50 juta, dikali 1 ditambah N-nya itu diganti 0,20 dibagi M-nya itu diganti menjadi 4, dan dipangkatkan M-nya itu diganti 4 dan dikali N. N-nya itu diganti 1 karena yang dicari tahun pertama. Terus yang di dalam kurung itu dibagi terlebih dahulu, 0,20 dibagi 4 itu 0,05, dan 0, jadi sama dengan 50 juta dikali 1 ditambah 0,05, dan yang dipangkatnya itu dikali dulu, 4 dikali 1 tetap 4, dan selanjutnya itu yang dalam kurung itu ditambahkan 1 ditambah
0,05 berarti 1,05 dipangkatkan 4 menjadi 1,216. Habis itu dikalikan dengan 50 jutanya atau PO-nya. Jadi uang Sari pada tahun pertamanya itu 60.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari menghitung nilai sekarang. Menghitung nilai sekarang itu ada dua rumus. Yang pertama, PO sama dengan CN dibagi 1 ditambah R pangkat N. Atau yang kedua, PO sama dengan CN dikali 1 per 1 ditambah R dipangkatkan N. Keterangannya, CN itu penerimaan tahun ke N. PO-nya itu nilai sekarang, R-nya itu bunga, dan N-nya itu tahun ke N. Adapun soalnya bisa dilihat di sebelah, yaitu perusahaan Mahacipta memperkirakan penerimaan investasi pada 5 tahun sebesar tahun pertama yaitu 100 juta, tahun kedua 150 juta, tahun ketiga itu 200 juta, tahun keempat 225 juta, tahun kelima, tahun terakhir 320 juta. Dengan bunga atau tingkatan bunga per tahunnya itu 15%. Berapa besaran nilai sekarang dari penerimaan tersebut? Nah, di sini kita tinggal masukkan saja uang-uang tadi di rumusnya. Nah, yang pertama itu untuk mencari tahun pertama itu 100 juta dimasukkan, CN-nya 100 juta dibagi 1 ditambah tingkatan bunganya itu 15%, jadi 0,15 pangkatkan 1 ditambah masukkan yang tahun kedua PO-nya itu 150 juta dibagi yang bawahnya masih sama tetap 1 ditambah 0,15 dipangkatkan 2 karena ini tahun kedua, dan ditambah 200 juta dibagi 1 ditambah 0,15 dipangkatkan 3 karena mencari tahun ketiga, dan ditambahkan lagi 225 juta dibagi 1 ditambah 0,15 dipangkatkan 4 untuk tahun keempat. Yang terakhir ditambahkan 320 juta dibagi 1 ditambah 0,15 dipangkatkan 5. Karena ini yang terakhir adalah tahun kelima. Nah, habis itu semuanya ditotalin, dihitung, menemui dan ketemu hasilnya. Yang tahun pertama itu 86,96 juta. Tahun kedua itu 113,42 juta. Tahun keempat itu 131,50 juta. Tahun keempat itu 128,66 juta. Tahun kelima 159,10 juta. Dan present values-nya atau nilai yang akan datangnya yaitu sebesar 619,64 juta. Dan bisa dilihat di tabel ini, untuk mencari diskon faktor bisa menggunakan rumus 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N. N-nya itu tahunnya. Bisa dicari menggunakan itu, atau ada tabel data faktornya yang bisa dicari di internet, itu banyak ada, dan akan hasilnya ketemu seperti ini untuk tingkatan bunga 15%.
Ini bisa dikerjakan Excel, tinggal dimasukkan tahunnya berapa, penerimaannya berapa juta, setiap tahunnya berapa, terus dimasukkan yang ada di tabel diskon faktor, masukkan pada tingkatan bunga keberapa, yang di sini 15 tahun, dimasukkan bunganya pada tingkatan bunga 15%, 15%. Terus habis itu tinggal dikalikan penerimaan dengan diskon faktornya, akan menemukan hasil present value dari penerimaan tersebut. Mungkin sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pelita Bangsa, yaitu Ibu Haji Priatmi Nurasusti SMM, dan kepada teman-teman kelas saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.